Nisa bersumpah dengan keras. Aku bersumpah kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Sambil menandatangani surat-surat cerai. Arga tersenyum meremehkan. Sempurna. Satu wanita yang tidak perlu kugubris lagi. 3 tahun kemudian dia memasuki restoran paling eksklusif di kota, dan apa yang dilihatnya membuatnya membeku selamanya. Toyota Alphard hitam meluncur mulus hingga berhenti di depan Istana Kristal, restoran paling eksklusif dan mahal di seluruh kota. Arga menyesuaikan jam tangan mewah Patek Philippe-nya sementara valet berlari mendekat untuk menerima kunci. Di usianya, dia adalah definisi hidup dari kesuksesan bisnis, pemilik jaringan hotel bintang 5 terbesar di negara ini, dengan kekayaan melebihi 4,5 triliun rupiah dan reputasi yang mendahuluinya di semua kalangan elit. Selamat malam, Pak Arga. Sapa valet dengan sikap hormat yang hampir berlebihan. Suatu kehormatan menerima Bapak kembali di tempat kami. Arga mengangguk dengan senyuman dingin dan terhitung yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun negosiasi tanpa ampun. Jas desainer Jakartanya yang seharga 225 juta rupiah pas sempurna di tubuh atletisnya, yang terjaga berkat pelatih pribadi yang biayanya per bulan melebihi gaji tahunan kebanyakan orang. Setiap langkahnya bergema dengan otoritas seorang pria yang tidak pernah mengenal arti kata tidak. Malam ini istimewa. Dia baru saja menutup kontrak terpenting dalam karirnya, akuisisi jaringan hotel saingan yang akan memberinya monopoli penuh pada sektor perhotelan mewah di 3 negara. Saatnya merayakan dan dia telah mengundang Nadine, model berusia 28 tahun yang dia temui di gala amal minggu lalu. Seorang wanita cantik, canggih, dan yang terpenting, terkesan dengan kekayaannya. Interior Istana Kristal adalah tontonan kemewahan. Lampu gantung kristal Murano tergantung di langit-langit. Dinding dihiasi dengan karya seni asli dari maestro Eropa, dan setiap meja dihias dengan bunga segar yang diimpor setiap hari dari Belanda. Harganya begitu eksklusif, sehingga sekali makan malam bisa menelan biaya lebih dari gaji bulanan 3 keluarga biasa. Pak Arga, pramutamu senior mendekat dengan senyuman melayani. Meja biasa Bapak sudah siap. Apakah menunggu tamu lain malam ini? Ya. Nona Nadine akan tiba sebentar lagi. Pastikan semuanya sempurna. Jawab Arga dengan nada autoritatif yang telah dia kembangkan setelah bertahun-tahun memerintah ratusan karyawan. Sementara diantar ke mejanya di area VIP, Arga merasa berada di puncak dunia. 3 tahun telah berlalu sejak perceraiannya. 3 tahun di mana dia telah melipat gandakan kekayaannya. Dia telah berkencan dengan wanita-wanita tercantik di benua ini dan telah mencapai semua yang dia rencanakan. Nisa hanyalah hambatan sementara dalam perjalanannya menuju kehebatan. Pelajaran yang dipelajari tentang tidak mencampurkan perasaan dengan bisnis. Dia duduk di kursi kulit Italianya, menatap melalui jendela ke arah lampu-lampu kota yang praktis miliknya. Kerajaannya terbentang di sepanjang pesisir, dari hotel bintang 5 hingga resort pribadi tempat para penguasa dunia datang untuk bersantai dan berbisnis. Dia dihormati, ditakuti, dan diiri dalam porsi yang sama. Apakah Bapak ingin saya bawakan menu minuman, Pak? Tanya seorang pramusaji dengan hati-hati. Botol teh oolong premium edisi khusus, jawab tanpa melirik si pemuda. Dan pastikan disajikan pada suhu yang tepat. Arga mengeluarkan ponsel emasnya dan memeriksa pesan. Nadine telah menulis bahwa dia akan terlambat beberapa menit karena macet. Sempurna. Itu memberinya waktu untuk meninjau email dari manajer internasionalnya dan mengonfirmasi pertemuan besok di Singapura. Sementara membalas pesan tentang pembangunan hotel barunya di Bali, sesosok figur mendekati mejanya dengan membawa botol minuman. Secara refleks, dia mengangkat pandangan untuk mengonfirmasi bahwa itu label yang benar. Dan saat itulah dunianya berhenti sepenuhnya. Ponsel emas itu tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang bergema seperti gong dalam keheningan mendadak yang menguasai pikirannya. Nisa. Nisa berdiri di depannya memegang botol minuman dengan tangan yang gemetar hampir tidak terlihat. Dia mengenakan seragam restoran, blus putih sempurna, rok hitam selutut, dan celemek yang tidak bisa menyembunyikan apa yang langsung dia lihat dan yang memukulnya seperti pukulan langsung ke jantung. Dia hamil, sangat hamil. Perut yang membulat tidak dapat disalahartikan di bawah seragam, mungkin sekitar 7 bulan. Wajahnya telah berubah. Dia telah kehilangan kelembutan muda yang dia ingat, digantikan oleh garis-garis kelelahan dan kepucatan yang berbicara tentang malam tanpa tidur dan kekhawatiran konstan. Rambutnya, yang dulu selalu ditata sempurna di salon kecantikan mahal, sekarang diikat ekor kuda sederhana dan praktis. Tapi yang paling mengejutkannya adalah matanya. Mata hijau itu yang pernah menatapnya dengan cinta tanpa syarat,
kini mengamatinya dengan campuran kejutan, penghinaan, dan sesuatu yang tampak seperti kepanikan murni. "Apakah Bapak ingin saya buka botolnya?" tanya Nisa dengan suara yang berusaha terdengar profesional, tapi sedikit bergetar di ujungnya. Arga terpaku. Pikirannya, yang biasanya memproses informasi dengan kecepatan cahaya untuk mengambil keputusan bisnis senilai miliaran rupiah, sekarang benar-benar terputus. Dia tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Nisanya, wanita yang telah dia usir dari hidupnya seperti sampah 3 tahun lalu, berdiri di hadapannya, hamil dan melayani meja. Kenangan menghantamnya seperti longsoran tak terbendung. Nisa di pernikahan mereka, bersinar dalam gaun seharga 750 juta rupiah, berjanji cinta abadi padanya. Nisa di penthouse-nya memasak untuknya pada Minggu pagi, bernyanyi pelan sambil menyiapkan kopinya persis seperti yang dia suka. Nisa menangis di malam terakhir itu, memohon agar dia mempertimbangkan untuk punya anak, untuk berpikir tentang membangun keluarga bersama. "Bisnis adalah prioritasku," katanya dengan dingin waktu itu. "Seorang anak akan menjadi gangguan yang mahal dan tidak perlu. Kalau kamu tidak bisa memahami itu, mungkin kamu bukan wanita yang tepat untukku." Dan sekarang dia ada di sana, jelas sedang mengandung anak yang dia tolak untuk dimiliki bersamanya, bekerja di tempat di mana satu tip mungkin lebih banyak uang daripada yang dia lihat dalam beberapa minggu. "Pak," ulang Nisa, suaranya kini lebih tegang, sadar bahwa pelanggan dan karyawan lain mulai memperhatikan ketegangan aneh di meja. "Apakah Bapak ingin saya buka botolnya?" Arga mencoba berbicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana Nisa bisa sampai di titik ini? Setelah perceraian, dia memastikan dia menerima kompensasi ekonomi yang layak. Tidak murah hati, tapi dia juga tidak meninggalkannya di jalanan. Apa yang terjadi dengan uang itu? Siapa ayah bayi yang dikandungnya? Saya. Arga tergagap, merasa seperti remaja gugup untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Nisa memanfaatkan kebingungannya untuk menundukkan kepala sedikit dalam gerakan yang mungkin tampak profesional bagi pengamat manapun, tetapi dia kenali sebagai permohonan diam-diam. "Tolong, jangan buat keributan. Tidak di sini, tidak sekarang." Pada saat itu, suara ceria Nadine bergema dari pintu masuk restoran. "Arga, maaf keterlambatannya, macetnya luar biasa." Nadine mendekati meja seperti penampakan dari dimensi lain dengan gaun desainernya yang mungkin berharga lebih dari apa yang Nisa hasilkan dalam 6 bulan, perhiasannya yang berkilau di bawah lampu restoran, dan kepercayaan diri itu yang hanya datang dari kehidupan. Tanpa kekhawatiran ekonomi nyata, Nisa melihat Nadine mendekat dan sesuatu berubah dalam ekspresinya. Kerentanan sesaat digantikan oleh topeng profesional yang sempurna. Dia membuka botol dengan tangan yang tidak lagi gemetar, menuangkan minuman dengan gerakan yang terlatih, lalu mundur dengan senyuman sopan yang tidak mencapai matanya. "Selamat menikmati malam Anda," katanya dengan suara datar, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah dapur dengan langkah yang terlalu cepat untuk seseorang di kondisinya. Arga tidak mendengar apa yang Nadine katakan berikutnya. Dia tidak mencicipi mocktail premium yang dituangkan Nisa. Dia tidak merasakan kelembutan steak wagyu yang dipesan atau kesempurnaan dessert yang disajikan. Seluruh makan malam adalah kabur, otaknya terjebak dalam loop yang tidak ada hubungannya dengan kontrak atau bisnis. Dia menghidupkan kembali setiap detik dari beberapa menit dengan Nisa, menganalisis setiap detail seolah itu bukti dalam kasus kriminal. Cara tangannya gemetar, pucat wajahnya, lingkaran hitam di bawah matanya yang riasan tidak bisa sepenuhnya sembunyikan, dan di atas semua itu, perut bulat yang meneriakan kebenaran yang tidak ingin dia hadapi. Nisa telah melanjutkan, telah menemukan orang lain, telah mewujudkan impian keluarga yang dia hancurkan. Tahu tidak? Nadine condong ke arahnya dengan senyuman menggoda. "Setelah makan malam, kita bisa ke penthouse MU. Aku punya kejutan untukmu." Dalam keadaan normal, Arga akan senang. Nadine adalah tipe wanita yang tepat yang menarik perhatiannya. Cantik, canggih, tanpa komplikasi emosional. Tapi malam ini ide keintiman dengan orang lain terasa mustahil. Pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh gambar Nisa menghilang ke arah dapur. Tentu saja, bohongnya sambil mengangkat gelasnya. "Mari bersulang untuk kejutan." Tapi sementara Nadine tersenyum dan mengadu gelasnya, Arga membuat keputusan yang akan mengubah jalannya malam selamanya. "Permisi sebentar." Dia berdiri. "Saya perlu membuat panggilan penting. Segera kembali." Sebelum Nadine bisa protes, Arga menuju ke bagian belakang restoran. Jantungnya berdetak seperti sedang berlari maraton. Dia tidak merencanakan ini.
Dia tidak memikirkan apa yang akan dikatakan, tapi tubuhnya bergerak dengan impuls sendiri menuju dapur. Dia berhenti di depan pintu ayun yang memisahkan dunia elegan ruang makan dari realitas keras dapur. Melalui jendela kaca bulat di salah satu pintu, dia bisa melihat ke dalam. Koki berlarian dari satu sisi ke sisi lain, pramusaji mengambil piring, kekacauan terorganisir dari restoran kuliner kelas atas dalam operasi penuh. Dan kemudian dia melihatnya. Nisa duduk di kursi kecil di sudut dengan satu tangan di punggung bawahnya dan yang lain memegang segelas air. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas dan sesaat dia menutup mata seolah mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Arga merasa seolah seseorang menusukkan pisau ke dadanya. Wanita yang pernah tinggal di penthouse mewah, yang memiliki akses ke spa terbaik dan dokter pribadi, yang tidak pernah harus mengkhawatirkan apapun selain memilih gaun desainer mana yang akan dipakai, sekarang jelas-jelas berjuang untuk tetap berdiri selama shift kerja. Tanpa berpikir lebih jauh, dia mendorong pintu dan masuk ke dapur. Kebisingan dan kekacauan memukulnya segera. Panas dari kompor, suara pisau memotong, perintah yang diteriakkan Koki. Beberapa karyawan menatapnya dengan terkejut dan waspada. Pelanggan jelas tidak boleh berada di dapur. Pak, Anda tidak boleh di sini. Salah satu sous chef mendekat dengan cepat sambil menyeka tangannya di celemek, tapi Arga tidak memerhatikannya. Matanya tertuju pada Nisa, yang telah mengangkat pandangan mendengar keributan, dan sekarang menatapnya dengan ekspresi horor absolut. Nisa, katanya, dan suaranya terdengar aneh, bahkan bagi dirinya sendiri, syarat dengan emosi yang tidak dia tahu cara menanganinya. Dia segera berdiri, dengan usaha yang menyakitkan untuk diamati, dan mendekatinya dengan wajah merah malu. Arga, kamu tidak boleh di sini, bisiknya mendesak, sadar bahwa semua karyawan memperhatikan mereka. Tolong, pergi. Saya perlu bicara denganmu, jawabnya, mengabaikan sepenuhnya tatapan ingin tahu dan suara protes dari staf dapur. Tidak di sini, tidak sekarang. Nisa menggenggam lengannya dengan kekuatan lebih dari yang dia harapkan dan memandunya ke pintu belakang yang menuju ke gang. Kau mau membuatku kena masalah? Aku butuh pekerjaan ini. Mereka keluar ke udara segar malam, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun mereka benar-benar sendirian. Kontrasnya brutal, gang kotor dan kurang penerangan versus kemewahan restoran yang mereka tinggalkan. Nisa bersandar di dinding bata, bernapas berat, satu tangan secara instingtif melindungi perutnya. Apa maumu, Arga? Tanyanya. Dan ada kekerasan dalam suaranya yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Kau datang untuk menertawakan, untuk mengonfirmasi bahwa kau benar tentangku. Aku tidak tahu kau bekerja di sini. Arga merasa seperti orang bodoh, mengoceh kata-kata tanpa arti. Aku tidak tahu kau hamil. Nisa tertawa pahit yang mematahkan hatinya. Tentu saja kau tidak tahu. Kenapa kau harus tahu? 3 tahun lalu kau bilang dengan sangat jelas bahwa kau tidak ingin tahu apapun lagi tentang hidupku. Kenangan malam terakhir itu kembali seperti tusukan. Nisa menangis, memohon agar dia mempertimbangkan kembali perceraian. Dia, dingin seperti es, menyerahkan kertas yang sudah disiapkan dan mengatakan bahwa dia bisa menandatangani dengan baik-baik, atau pengacaranya akan memastikan dia tidak menerima sepeser pun. Uang perceraian. Arga bergumam. Aku memberimu cukup agar kau bisa baik-baik saja selama bertahun-tahun. Ekspresi Nisa berubah, menjadi lebih keras. Uang perceraian. Maksudmu 750 juta rupiah yang kau berikan setelah 5 tahun pernikahan, setelah aku membangun seluruh hidupku di sekitar milikmu. Arga merasa seolah ditampar. Dalam pikirannya, 750 juta rupiah telah menjadi jumlah yang murah hati. Baginya itu adalah yang dia habiskan dalam satu akhir pekan. Tapi sekarang, melihat Nisa hamil dan bekerja sebagai pelayan, dia menyadari betapa konyol tidak memadainya jumlah itu. Nisa, aku pikir. Pikirmu apa? Dia menyela dan untuk pertama kalinya ada air mata di matanya. Pikirmu dengan itu aku bisa bertahan seumur hidup. Pikirmu setelah 5 tahun menjadi istrimu, di mana satu-satunya pekerjaanku adalah sempurna untuk acara bisnismu, aku akan mudah menemukan pekerjaan. Arga kehilangan kata-kata. Selama pernikahan mereka, Nisa telah meninggalkan pekerjaannya sebagai guru seni untuk sepenuhnya mengabdikan diri menjadi istri sempurna. Dia telah mengatur acaranya, mendekorasi rumahnya, menjadi pasangannya di setiap fungsi sosial penting. Dia tidak pernah berhenti untuk berpikir betapa sulitnya baginya untuk membangun kembali karir setelah perceraian. Kehamilanmu berapa bulan?
Tanyanya mengubah topik karena dia tidak bisa menahan menghadapi rasa bersalahnya sendiri. Nisa menyentuh perutnya tanpa sadar. 7,5 bulan. Arga melakukan perhitungan cepat di kepalanya. Itu berarti dia hamil kurang dari 6 bulan setelah perceraian. Gagasan Nisa dengan pria lain begitu cepat setelah perpisahan mereka menyakitinya dengan cara yang tidak dia mengerti. Siapa ayahnya? Tanyanya sebelum bisa menahan diri. Nisa menatapnya seolah dia memukulnya. Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin tahu apakah dia merawatmu dengan baik. Arga bersikeras. Meskipun dia tahu dia tidak punya hak untuk bertanya. Kalau kau butuh bantuan. Bantuan. Nisa tertawa. Pahit lagi. Sekarang kau mau bantu. Di mana kepedulian itu waktu kau meninggalkanku dengan 750 juta rupiah dan bilang kau tidak pernah ingin melihatku lagi? Arga mengusap rambutnya dengan frustasi. Nisa, aku tidak tahu. Kalau aku tahu keadaannya seburuk ini untukmu, kau akan apa? Dia menantangnya. Kau akan kirim lebih banyak uang untuk menenangkan hati nuranimu? Kau akan menyewa seseorang untuk mengurus masalahnya untukmu. Aku tidak tahu. Akunya, dan kejujuran jawabannya mengejutkan mereka berdua. Nisa mempelajarinya dalam diam sejenak. Dalam cahaya redup gang, Arga bisa melihat garis kelelahan di sekitar matanya, cara dia menopang punggungnya, pembengkakan di kakinya yang menonjol dari sepatu murah seragamnya. Kau tahu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Nisa bertanya pelan. Bukan bahwa aku bekerja sebagai pelayan hamil. Bukan bahwa aku tinggal di apartemen satu kamar yang biayanya setengah dari yang kau habiskan untuk minuman setiap bulan. Yang paling menyedihkan adalah selama 5 tahun aku benar-benar percaya bahwa kau mencintaiku. Kata-kata itu menghantam Arga seperti palu ke dada. Nisa, aku memang mencintaimu. Tidak, dia menggeleng. Kau mencintai gagasan tentangku. Seorang istri cantik yang terlihat bagus di lenganmu di gala? Seseorang yang cukup cerdas untuk menjaga percakapan menarik dengan rekan bisnismu, tapi tidak cukup ambisius untuk bersaing denganmu, tapi kau tidak pernah mencintai aku. Pada saat itu, pintu belakang restoran terbuka dan muncul seorang pria tua dengan jas manajer. Nisa, kau dicari di ruang makan. Dan Bapak, dia menatap Arga dengan tidak setuju. Anda perlu kembali dengan tamu Anda. Pelanggan tidak boleh berada di area karyawan. Arga ingin protes. Dia ingin menuntut lebih banyak waktu, lebih banyak jawaban, tapi ekspresi panik di wajah Nisa menghentikannya. Tolong, bisik dia. Jangan buat aku kehilangan pekerjaan ini. Ini satu-satunya yang kumiliki. Tanpa kata lain, Nisa menuju kembali ke dalam, meninggalkan Arga sendirian di gang dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dan rasa sakit di dada yang tidak dia mengerti bagaimana meredakannya. Ketika kembali ke mejanya, Nadine menunggunya dengan ekspresi tidak sabar. Kamu di mana? Makananmu sudah dingin. Arga duduk dan menatap piringnya seharga 3 juta rupiah, harga yang sama dengan yang mungkin Nisa hasilkan dalam seluruh malam kerja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kemewahan yang mengelilinginya terasa cabul. Nadine, katanya tiba-tiba, kurasa kita harus pergi. Tapi sementara dia membayar tagihan dengan kartu kredit premiumnya tanpa batas, pikirannya sudah merumuskan rencana. Pertemuan ini belum berakhir sama sekali. Arga tidak tidur malam itu, atau malam berikutnya, atau yang berikutnya lagi setelah itu. Dari penthouse-nya seharga 300 miliar rupiah, dengan pemandangan panorama ke seluruh kota, dia terjaga sampai fajar, menatap melalui jendela ke arah lampu-lampu yang berkedip di bawah. Di suatu tempat di antara lampu-lampu itu ada Nisa, mungkin di apartemen kecil dan murah, berjuang untuk tidur dengan perut 7,5 bulan sambil khawatir membayar tagihan bulan ini. Gambar itu menyiksanya. Selama 3 tahun dia telah berhasil meyakinkan dirinya bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Pernikahan itu adalah kesalahan. Nisa terlalu emosional, terlalu bergantung, terlalu manusiawi untuk dunia di mana dia hidup. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan lebih baik tanpa dia, bahwa dia akan menemukan seseorang yang lebih cocok untuk kebutuhan domestiknya. Tapi melihatnya di restoran itu telah menghancurkan semua pembenaran. Pak Arga, suara Sari, asistennya, mengeluarkannya dari pikirannya. Pukul 10.30. Rapat daring dengan investor Jepang 1 jam lagi. Arga berbalik dari jendela, sadar bahwa dia mengenakan pakaian yang sama dari hari sebelumnya. Sari menatapnya dengan kekhawatiran profesional namun bijaksana. Dalam 5 tahun bekerja untuknya,
Dia tidak pernah melihatnya begitu berantakan. Batalkan rapatnya, kata Arga. Suaranya serak karena kurang tidur. Pak, Sari berkedip terkejut. Tapi ini kontrak hotel di Tokyo. Mereka khusus terbang untuk ini. Suruh Budi yang menangani. Bilang aku ada keadaan darurat keluarga. Sari membuka mulutnya untuk protes. Tapi sesuatu dalam ekspresi Arga menghentikannya. Dalam 5 tahun, dia tidak pernah membatalkan pertemuan penting, tidak pernah menempatkan apapun di atas bisnis, dan jelas tidak pernah menyebutkan memiliki keluarga. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya hati-hati. Arga menatapnya untuk waktu yang lama. Sari efisien, bijaksana, dan telah menunjukkan loyalitas absolut selama bertahun-tahun. Jika ada yang bisa membantunya, itu dia. Aku perlu kau menyelidiki seseorang, katanya akhirnya. Tapi ini sepenuhnya rahasia. Tidak sepatah kata pun kepada siapapun, bahkan Budi. Sari mengangguk mengeluarkan tabletnya. Tentu, Pak. Apa yang perlu diketahui? Nisa Morales dulunya Nisa istri Arga sampai 3 tahun lalu. Aku perlu tahu di mana dia tinggal, berapa situasi keuangannya yang tepat, di mana dia bekerja sejak perceraian, dan terutama. Dia berhenti sejenak. Aku perlu tahu semua tentang pria yang menghamilinya. Sari menulis dengan cepat tanpa mengajukan pertanyaan. Dia terlalu profesional untuk itu. Tapi Arga bisa melihat keingintahuan di matanya. Seberapa cepat Anda butuh informasi ini? Sore ini. Sari mengangguk dan menuju ke pintu, tapi Arga menghentikannya. Sari, satu hal lagi. Aku ingin informasi medis juga. Aku perlu tahu apakah dia dan bayinya baik-baik saja. Kali ini Sari tidak bisa menyembunyikan kejutannya sepenuhnya, tapi dia hanya mengangguk sebelum keluar dari kantor. Arga menghabiskan sisa pagi berjalan mondar-mandir di penthouse-nya seperti hewan terkurung. Dia mencoba bekerja, tapi tidak bisa berkonsentrasi. Dia mencoba menelepon Nadine, tapi gagasan pura-pura tertarik pada percakapan dangkalnya membuatnya mual. Dia mencoba pergi ke gym, tapi setiap repetisi di bench press membawanya kembali ke gambar Nisa, menahan punggung sakitnya. Pukul 15, Sari kembali dengan map tebal dan ekspresi yang tidak bisa Arga tafsirkan. Bukan belas kasih tepatnya, tapi juga bukan ketidakpedulian profesional. Apa yang kau temukan? Arga bertanya segera. Sari duduk di hadapan mejanya, jelas tidak nyaman dengan apa yang harus dilaporkan. Pak Arga, ini rumit. Arga bersiap untuk yang terburuk. Katakan semuanya. Nisa Morales tinggal di apartemen 1 kamar di Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan. Sewanya 12 juta rupiah per bulan, termasuk utilitas. Dia bekerja di Istana Kristal 5 malam seminggu, mendapat Rp180.000 per jam plus tip. Dia juga bekerja akhir pekan membersihkan rumah di Permata Hijau. Setiap kata seperti tamparan. Arga menghitung cepat. Nisa menghasilkan dalam sebulan kurang dari yang dia habiskan untuk 1 makan malam bisnis. Dan ayah bayinya? Tanyanya, meskipun dia tidak yakin ingin tahu. Sari membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. Disinilah yang menyakitkan. Apa maksudmu? Ayah bayinya adalah Dimas Herrera, arsitek berusia 35 tahun. Nisa memulai hubungan dengannya sekitar 8 bulan setelah perceraiannya. Menurut sumber saya, itu hubungan serius. Dia melamarnya ketika tahu tentang kehamilannya. Arga merasa seolah seseorang menusukkan pisau ke dadanya dan memutarnya perlahan. Nisa telah melanjutkan. Dia telah menemukan cinta lagi. Dia hampir menikah. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara tegang. Sari menatapnya dengan sesuatu yang mirip belas kasih. Dimas Herrera punya rahasia. Dia sudah menikah. Menikah selama 8 tahun. Dengan 2 anak kecil. Nisa tidak tahu. Dia menemukan kebenaran ketika hamil 5 bulan. Ketika istri sahnya muncul di apartemennya. Arga menutup matanya membayangkan adegan itu. Nisa, hamil dan bersemangat dengan kehidupan barunya, menemukan bahwa pria yang dicintainya telah menipunya sepanjang waktu. Dan dia apa yang dia lakukan? Dia bilang itu semua kesalahan, bahwa dia tidak pernah berencana meninggalkan keluarganya. Dia menawarkan uang agar dia menyelesaikan situasi, dan ketika Nisa menolak, dia bilang tidak ingin tahu apa-apa lagi tentang bayinya. Sari berhenti. Itu 2 bulan lalu. Dia tidak pernah menghubunginya lagi. Informasi itu menghantam Arga seperti longsoran.
Nisa telah menemukan cinta setelah dia. Dia telah membangun harapan keluarga baru, hanya untuk menemukan bahwa dia telah ditipu lagi. Dan sekarang dia sendirian, hamil, bekerja sampai kelelahan untuk menghidupi dirinya. Ada lagi. Sari melanjutkan berkonsultasi dengan catatannya. Lagi. Nisa telah pergi ke puskesmas untuk perawatan prenatalnya karena dia tidak mampu asuransi kesehatan swasta. Dia mengalami beberapa komplikasi kecil, tekanan darah tinggi, anemia, mungkin terkait stres dan kerja berlebihan. Dokter telah memperingatkan bahwa dia perlu lebih banyak istirahat atau berisiko kelahiran prematur. Arga merasa seolah tanah di bawahnya runtuh. Nisa tidak hanya berjuang secara finansial, tetapi kesehatannya dan kesehatan bayinya berisiko. Dia tidak punya keluarga yang bisa membantunya. Tidak, Pak. Orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Tidak ada saudara. Teman-teman dari pernikahannya sebagian besar adalah teman-teman Anda. Dan setelah perceraian mereka berpihak pada Anda. Dia benar-benar sendirian. Sari terus membaca laporannya, tapi Arga hampir tidak mendengar. Dia berpikir tentang semua orang yang telah memilih sisinya setelah perceraian, semua teman dan kenalan yang telah terus mengundangnya ke pesta dan acara mereka sementara Nisa telah dipotong sepenuhnya. Pada saat itu terasa seperti kemenangan. Sekarang terasa seperti kebiadaban. Setelah perceraian, Nisa mencoba kembali ke mengajar seni, tapi dia tidak memiliki pekerjaan di bidang itu selama 5 tahun. Para sekolah swasta ingin guru dengan pengalaman terkini. Sekolah negeri memiliki daftar tunggu yang besar. Dia akhirnya bekerja di pekerjaan layanan pelanggan, di toko, di kafe. Ketika dia mulai menunjukkan kehamilannya, banyak perusahaan memecatnya dengan alasan. Arga berdiri tiba-tiba, berjalan ke jendela. Kenapa dia tidak menghubungiku? Kenapa dia tidak meminta bantuan ketika Dimas meninggalkannya? Sari menatapnya dengan ekspresi aneh. Pak, apakah Anda ingat kata-kata terakhir Anda kepadanya? Arga mengingat dengan jelas malam terakhir itu. Jika kau punya masalah dalam hidup, itu bukan urusanku. Kau memilih pergi. Sekarang hidup dengan konsekuensinya. Dia begitu kejam, begitu definitif. Bagaimana Nisa bisa datang meminta bantuannya setelah itu? Ada satu hal lagi. Sari berkata lembut. Sesuatu yang saya temukan dalam catatan rumah sakit. Apa? Dalam dokumentasi medis, Nisa menaruh nama Anda sebagai kontak darurat. Arga berbalik cepat. Apa? Dia tidak punya keluarga di sini, Pak. Orang tuanya meninggal bertahun-tahun lalu. Tidak ada saudara. Ketika ditanya siapa yang harus mereka hubungi dalam keadaan darurat selama persalinan, dia menaruh nama Anda dan nomor kantor Anda. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Arga merasa seolah semua udara telah tersedot dari ruangan. Kenapa dia melakukan itu? Gumamnya lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Sari. Mungkin, Sari menyarankan dengan hati-hati, karena terlepas dari semua yang terjadi, Anda masih orang paling penting dalam hidupnya. Arga jatuh ke kursinya, kewalahan oleh emosi yang tidak dia tahu cara menangani. Nisa telah dikhianati oleh dua pria. Pertama olehnya, yang telah meninggalkannya dengan kejam, dan kemudian oleh Dimas, yang telah menipunya dan meninggalkannya hamil. Dan bahkan demikian, ketika dia perlu menaruh nama seseorang yang dia percaya dalam keadaan darurat medis, dia menaruh namanya. Apa yang harus aku lakukan, Sari? Tanyanya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun suaranya terdengar rentan, manusiawi. Itu tergantung pada Anda, Pak. Tapi jika Anda mengizinkan pengamatan pribadi, katakan. Dalam 5 tahun bekerja untuk Anda, saya tidak pernah melihat Anda begitu terpengaruh oleh sesuatu yang bukan bisnis. Dan Nisa Morales adalah satu-satunya orang yang pernah saya lihat yang membuat Anda berperilaku seperti manusia nyata alih-alih seperti mesin pembuat uang. Arga menatap Sari dengan terkejut. Dia tidak pernah bicara begitu langsung. Apa saranmu? Saya sarankan Anda pergi menemuinya. Tapi bukan sebagai CEO miliarder yang akan menyelamatkan gadis yang tertekan. Pergilah sebagai pria yang masih mencintainya dan yang ingin kesempatan menjadi lebih baik dari yang dia dulu. Arga berdiri dengan tekad yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Kau benar, tapi pertama aku ingin kau lakukan sesuatu untukku. Apa yang diperlukan? Hubungi dokter kebidanan swasta terbaik di kota, Dr. Hasan di RS Islam Al-Rahman. Atur janji temu untuk Nisa dengan nama palsu jika perlu,
dan aku ingin bayar sewanya untuk 6 bulan ke depan secara anonim. Dan jika dia menolak menerima bantuan, maka aku akan menemukan cara lain. Arga menjawab menuju ke pintu. Tapi aku tidak akan membiarkan wanita yang kucintai membesarkan anaknya dalam kemiskinan ketika aku punya kekuatan untuk mengubah itu. Sari diam sejenak. Pak, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Nisa bukan hanya mantan istri hamil yang butuh bantuan. Dia wanita yang telah dikhianati oleh 2 pria yang berjuang mempertahankan martabatnya sementara membesarkan anak sendirian. Jika Anda akan masuk ke hidupnya lagi, Anda harus siap untuk tinggal. Dia tidak bisa menahan ditinggalkan ketiga kalinya. Arga berhenti di pintu, mempertimbangkan kata-kata Sari. Selama 3 tahun dia hidup percaya bahwa dia tidak membutuhkan siapapun, bahwa cinta adalah kelemahan, bahwa keluarga adalah gangguan dari bisnis penting. Tapi melihat Nisa hamil dan berjuang sendirian telah menghancurkan semua keyakinan itu. Sari, selama 3 tahun aku telah menjadi pria terkaya dan paling menyedihkan di negara ini. Aku memiliki semua yang uang bisa beli dan tidak bahagia satu hari pun. Tapi dalam 5 menit yang kuhabiskan berbicara dengan Nisa di gang itu, aku merasa lebih hidup daripada yang kurasakan selama bertahun-tahun. Dia membuka pintu dan berbalik ke Sari terakhir kali. Aku akan mendapatkan kembali keluargaku. Bukan keluarga yang kumiliki, tapi keluarga yang seharusnya kubangun jika aku tidak begitu bodoh dan sombong. Dan fakta bahwa bayinya bukan milik Anda secara biologis. Arga tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tapi itu senyuman yang berbeda. Bukan senyuman dingin dan terhitung dari CEO tanpa ampun. Itu senyuman pria yang akhirnya menemukan sesuatu yang layak diperjuangkan. Sari, bayi itu akan tumbuh tanpa ayah karena pengecut meninggalkannya. Jika Nisa memberiku kesempatan, aku akan menjadi ayah terbaik yang anak itu bisa miliki, tidak peduli siapa yang menghamilinya. Sementara lift membawanya ke parkiran, Arga tidak lagi memikirkan kontrak jutaan atau kerajaan bisnis. Dia memikirkan Nisa membersihkan rumah dengan 7 bulan hamil. Dia memikirkan dia menangis sendirian di apartemennya ketika Dimas meninggalkannya. Dia memikirkan dia menaruh namanya sebagai kontak darurat karena tidak punya orang lain. Tapi di atas semua itu, dia memikirkan kesempatan yang hidup. Berikan padanya untuk menjadi pria yang seharusnya dia jadilah dari awal. Perang untuk mendapatkan kembali Nisa telah dimulai. Dan kali ini dia tidak akan kalah. Arga tiba di Istana Kristal pukul 19.30. Tapi kali ini dia tidak datang di Toyota Alphard hitamnya dengan sopir. Dia telah meninggalkan mobil mewah di rumah dan naik taksi. Sadar bahwa muncul dengan semua kemegahannya akan menjadi kebalikan dari apa yang perlu dia lakukan. Malam ini dia bukan CEO miliarder mengunjungi restoran eksklusif. Dia pria putus asa mencoba mendapatkan kembali wanita yang dia hilang karena kebodohannya sendiri. Dia berdiri di trotoar selama 10 menit penuh, mengamati melalui jendela restoran, mencari Nisa di antara pelayan yang bergerak elegan di antara meja. Jantungnya berdetak begitu keras sehingga dia bisa mendengarnya di atas kebisingan lalu lintas. Dia tidak punya rencana. Dia tidak melatih apa yang akan dikatakan. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa melewati malam lain mengetahui apa yang sekarang dia tahu tanpa melakukan sesuatu tentang itu. Ketika akhirnya melihatnya, kakinya hampir putus. Nisa melayani meja pengusaha, tersenyum profesional sambil mencatat pesanan mereka. Tapi Arga bisa melihat melampaui topeng profesional. Dia bisa melihat bagaimana dia secara diam-diam menopang punggung bawahnya ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Dia bisa melihat kelelahan di matanya. Dia bisa melihat bagaimana dia menaruh riasan tambahan untuk menyembunyikan lingkaran hitam. Dan dia bisa melihat perutnya lebih menonjol sekarang dia melihatnya dari samping, membawa anak pria yang meninggalkannya tanpa melihat ke belakang. Apakah Anda punya reservasi, Pak? Tanya pramutamu senior ketika akhirnya dia masuk ke restoran. Tidak, tapi... Arga mulai, lalu berhenti. Dia tidak bisa menggunakan namanya. Nisa bekerja di sini dan jika rekan-rekannya menemukan bahwa CEO miliarder Arga ada di sana untuknya, itu bisa membuatnya dalam masalah. Bisakah Anda memberi saya meja di bagian di mana pelayan itu bekerja? Dia menunjuk dengan bijaksana ke arah Nisa. Pramutamu senior mengikuti pandangannya dan sedikit mengerutkan kening. Pak, Nisa melayani area VIP malam ini. Meja-meja itu memerlukan konsumsi minimum 7,5 juta rupiah. Sempurna. Arga menjawab segera mengeluarkan dompetnya. 10 menit kemudian dia duduk di meja untuk 2 di bagian Nisa. Pura-pura mempelajari menu sementara sebenarnya mempelajari setiap gerakannya.
Cara dia bergerak lebih lambat dari biasanya, cara dia bernapas dalam sebelum mengangkat nampan berat, cara dia tersenyum kepada pelanggan dengan kesopanan profesional sempurna, tapi senyuman menghilang segera ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Nisa belum melihatnya. Dia sibuk dengan meja 6 orang yang jelas membuat dia berlarian mondar-mandir dengan permintaan konstan. Arga mengamati dengan kemarahan yang meningkat saat salah satu pria berteriak padanya karena dia membawa air soda bukannya air mineral. Dan bagaimana Nisa meminta maaf berulang kali sambil bergegas memperbaiki kesalahan. Ketika akhirnya selesai dengan meja itu dan menuju ke arahnya, Arga bisa melihat momen tepat ketika dia mengenalinya. Langkahnya melambat, posturnya menegang, dan ekspresi panik murni melintasi wajahnya sebelum dia bisa mengendalikannya. Dia mendekati mejanya dengan ekspresi profesional yang sama yang dia gunakan malam sebelumnya, tapi Arga bisa melihat tangannya gemetar sedikit saat memegang buku catatan. "Selamat malam," katanya dengan suara yang dikontrol dengan hati-hati. "Boleh saya tawarkan sesuatu untuk diminum?" "Nisa," Arga berkata lembut, "kita perlu bicara." "Saya sedang bekerja," jawabnya cepat, matanya bergerak gugup ke arah rekan kerjanya. "Jika Anda ingin memesan." "Aku sudah menyelidiki." Arga menyela dan melihat matanya terbuka lebar karena kaget. "Aku tahu tentang Dimas. Aku tahu apa yang dia lakukan padamu." Wajah Nisa menjadi benar-benar pucat. Buku catatan tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan suara yang membuat beberapa orang menoleh. "Kau tidak boleh di sini membicarakan itu." Nisa berbisik putus asa, membungkuk untuk mengambil buku catatan. "Tolong, Arga, aku akan dipecat." "Kalau begitu, ikut aku." Arga berdiri. "Mari kita ke suatu tempat di mana kita bisa bicara secara pribadi." "Aku tidak bisa meninggalkan shiftku." Nisa protes, tapi suaranya mulai bergetar. "Aku butuh pekerjaan ini. Aku butuh setiap rupiahnya." "Untuk apa, Nisa?" Arga bertanya langsung. "Untuk bayar sewa apartemen yang mengerikan? Untuk beli makanan murah yang tidak memberimu nutrisi yang kau butuhkan? Untuk puskesmas di mana mereka memperlakukanmu seperti ternak?" Nisa menatapnya seolah dia menamparnya. "Bagaimana kau berani? Bagaimana kau berani menyelidiki kehidupan pribadi aku? Siapa yang memberimu hak untuk?" "Haknya kuberikan oleh fakta bahwa aku mencintaimu." Arga meledak dan suaranya cukup keras sehingga beberapa meja menoleh untuk melihat. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Nisa terpaku, menatapnya dengan ekspresi kaget total. Arga menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang telah dia tolak, bahkan pada dirinya sendiri selama 3 tahun. "Mbak Nisa." Suara manajer restoran memotong ketegangan seperti pisau. "Apakah ada masalah di sini?" Nisa berbalik ke manajer dengan jelas panik. "Tidak, Pak Hasan. Semuanya baik-baik saja. Bapak akan pergi." Arga berkata tegas, mengeluarkan uang 1,5 juta rupiah dan meletakkannya di atas meja. "Tapi sebelum itu saya ingin bicara dengan Anda tentang Nisa." "Dengan saya?" Pak Hasan tampak bingung. "Ya. Apakah Anda tahu bahwa Nisa hamil 7,5 bulan?" "Tentu saja saya tahu." Manajer menjawab defensif. "Tapi selama dia bisa melakukan pekerjaannya." "Dan tahu bahwa dokter telah merekomendasikan untuk mengurangi jam kerjanya karena komplikasi terkait stres." Pak Hasan menatap Nisa dengan terkejut. "Apa itu benar?" Nisa membuka mulutnya untuk menjawab, tapi Arga melanjutkan. "Dan tahu bahwa dia bekerja 2 pekerjaan, karena gaji yang dia terima di sini tidak cukup bahkan untuk menutupi pengeluaran dasarnya." "Pak, manajer sekarang tampak tidak nyaman. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi urusan kerja karyawan kami adalah..." "Saya Arga." Arga berkata, dan dia bisa melihat manajer menjadi kaku saat mengenali namanya. "Dan Nisa adalah mantan istri saya." Jika ada keheningan sebelumnya, sekarang ada kekosongan total. Arga bisa melihat karyawan dan pelanggan lain mencoba mendengar secara diam-diam percakapan itu. Dia bisa melihat penghinaan absolut di wajah Nisa. "Mantan istri Anda?" Pak Hasan mengulang, jelas mencoba memproses informasi ini. "Mantan istri saya, yang sekarang hamil dan bekerja sampai kelelahan, karena aku adalah idiot yang meninggalkannya tanpa apa-apa ketika kami bercerai." Arga melanjutkan tanpa peduli siapa yang mendengar. Dan yang layak mendapat jauh lebih banyak rasa hormat dan pertimbangan daripada yang dia terima di sini.
Nisa akhirnya menemukan suaranya. Arga, berhenti, tolong, berhenti sudah. Tapi ada air mata mengalir di pipinya dan itu bukan air mata malu. Itu air mata dari sesuatu yang jauh lebih kompleks, lega, kebingungan, ketakutan, dan mungkin, hanya mungkin sedikit harapan lama yang telah terkubur selama 3 tahun. Pak Arga, manajer jelas gugup sekarang. Mungkin menghitung berapa banyak uang yang seseorang seperti Arga habiskan di restoran. Jika ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk lebih mengakomodasi Nisa. Yang bisa Anda lakukan, Arga berkata tegas, adalah memberinya sisa malam ini libur. Saya akan bayar untuk kehilangan tip. Apapun. Itu tidak perlu. Nisa protes lemah. Ya perlu. Arga menatap langsung ke matanya. Karena kita akan pergi makan malam ke tempat di mana kau bisa duduk dengan nyaman, memesan apa yang benar-benar kau mau makan, dan berbicara tanpa khawatir mengesankan pelanggan. Aku tidak bisa, Nisa berbisik. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, Arga. Apa lagi? Mempercayaimu. Dia menjawab dan kata-kata keluar seperti isak tangis. Aku tidak bisa percaya bahwa kau tidak akan menghilang lagi ketika kau bosan bermain penyelamat. Arga merasa seolah setiap kata adalah tusukan langsung ke jantung, tapi dia tahu dia pantas mendapatkan semuanya. Kau benar. Akunya. Kau punya semua hak di dunia untuk tidak mempercayaiku. Aku pengecut 3 tahun lalu. Aku kejam. Aku adalah semua yang seharusnya tidak pernah aku lakukan padamu. Dia melangkah lebih dekat 1 langkah, sadar bahwa semua orang mengamati mereka, tapi dia tidak peduli lagi. Tapi Nisa, apa yang kutemukan tentang Dimas, tentang bagaimana dia meninggalkanmu, tentang bagaimana kau berjuang sendirian. Aku tidak bisa hidup dengan itu. Aku tidak bisa bangun setiap hari mengetahui bahwa wanita yang kucintai memikul sendirian semua beban itu. Wanita yang kau cintai. Nisa mengulang. Dan ada campuran ketidakpercayaan dan rasa sakit dalam suaranya. Sekarang kau mencintaiku. Setelah 3 tahun tidak tahu apa-apa tentangku, setelah melihatku di momen terburukku. Aku telah mencintaimu semua tahun ini. Arga mengakui suaranya sedikit bergetar. Setiap hari yang kuhabiskan meyakinkan diriku bahwa aku telah melakukan yang benar. Sebagian dari diriku tahu bahwa aku telah membuat kesalahan terburuk dalam hidupku, tapi aku terlalu sombong, terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Nisa menyeka air mata dengan punggung tangannya, sedikit menodai riasannya. Dan apa yang berubah? Tanyanya. Apa yang berubah sehingga sekarang kau di sini membuat adegan di tempat kerjaku mengatakan hal-hal yang... Apa yang berubah? Arga menyela. Adalah aku menyadari bahwa aku telah menghabiskan 3 tahun menjadi pria terkaya dan paling menyedihkan di negara ini. Yang berubah adalah aku melihatmu tadi malam dan mengingat apa artinya merasa hidup. Yang berubah adalah aku menemukan bahwa kau telah dikhianati oleh 2 pria dan aku tidak bisa menjadi pria kedua yang meninggalkanmu tanpa berjuang untukmu. Keheningan yang mengikuti berbeda. Bukan keheningan canggung beberapa menit yang lalu. Itu keheningan 2 orang benar-benar saling melihat untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Melihat bukan versi ideal atau setan yang mereka bangun dalam pikiran mereka, tetapi orang nyata yang ada di depan mereka. Nisa, Pak Hasan menyela lembut. Apakah Anda ingin mengambil sisa malam ini libur? Tidak akan ada masalah dengan pekerjaan Anda. Nisa melihat antara manajer dan Arga, jelas tersiksa oleh keputusan. Jika kau ikut aku, Arga berkata lembut, itu tidak akan seperti dulu. Bukan miliarder menyelamatkan gadis yang tertekan. Ini akan menjadi 2 orang yang saling menyakiti mencoba melihat apakah mereka bisa sembuh bersama. Nisa menutup matanya untuk waktu yang lama, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengambil keputusan yang bisa mengubah segalanya. Akhirnya, dia membuka matanya dan melihat Arga. Baiklah, bisiknya. Tapi kita akan melakukannya dengan caraku. 15 menit kemudian, mereka duduk di Italia kecil Trattoria, sebuah restoran keluarga kecil di sisi lain kota. Tempat itu tidak punya lampu gantung kristal atau karya seni Eropa. Meja-mejanya adalah kayu sederhana dengan taplak kotak-kotak merah dan putih, dan musiknya adalah lagu-lagu Italia lama yang diputar dari speaker kecil. Tapi makanannya harum dan hangat, dan tidak ada yang menatap Nisa seolah dia tidak pantas berada di sana. Kenapa di sini? Arga bertanya saat mereka duduk. Karena, Nisa menjawab, mengambil menu plastik laminated. Jika kita akan berbicara, aku tidak ingin melakukannya di tempat di mana 1 piring berharga lebih dari yang kuhasilkan dalam seminggu.
Aku tidak ingin harus berpura-pura nyaman dengan kemewahan yang tidak bisa kuakses lagi. Arga mengangguk perlahan mulai mengerti. Aku butuh kita berada di tanah netral, Nisa melanjutkan. Bukan di duniamu di mana aku merasa seperti orang miskin yang perlu amal. Bukan di duniaku di mana kau harus pura-pura nyaman dengan seberapa berbeda hidupku darimu. Jika kita akan melakukan ini, jika kita akan punya percakapan ini, itu harus antara yang setara. Arga mengangguk. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana mereka bisa setara ketika perbedaan dalam keadaan mereka begitu besar. Ketika mereka tiba di restoran, Arga segera memperhatikan bagaimana Nisa sedikit rileks. Suasananya hangat dan menyambut, dengan musik lembut di latar belakang dan aroma makanan Italia rumahan memenuhi udara. Penyambut, seorang wanita tua dengan senyuman tulus, membawa mereka ke meja di sudut yang tenang. Ada yang ingin diminum untuk memulai? Tanya pelayan. Seorang gadis muda yang tidak mungkin lebih dari 20 tahun. Es teh manis, tolong, Nisa menjawab. Dan untuk Bapak. Arga akan memesan minuman premium biasanya, sesuatu yang berharga 3 juta rupiah per botol ketika dia berhenti. Es teh manis juga. Nisa menatapnya dengan terkejut, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika pelayan pergi, mereka duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Keduanya mempelajari menu seolah itu dokumen hukum yang rumit. Akhirnya, Nisa yang pertama berbicara. Kenapa sekarang, Arga? Tanyanya tanpa mengangkat pandangan dari menu. Kenapa setelah 3 tahun keheningan absolut, kau muncul dalam hidupku tepat ketika aku di momen paling rentanku? Arga meletakkan menunya di atas meja. Karena aku pengecut. Nisa mengangkat pandangan, terkejut oleh kejujuran brutal jawabannya. Selama 3 tahun, Arga melanjutkan, aku punya nomor teleponmu dihafalkan. Aku sudah berkendara melewati lingkunganmu ratusan kali tanpa punya keberanian untuk berhenti. Aku sudah mulai menulis emailmu yang tidak pernah kukirim. Aku berada dalam kesengsaraan yang ditimpakan sendiri, karena aku terlalu sombong untuk mengakui bahwa aku telah membuat kesalahan terburuk dalam hidupku. Dan apa yang berubah? Nisa bertanya lembut. Melihatmu hamil memaksaku menghadapi sesuatu yang telah kutolak. Arga mengakui. Itu memaksaku menghadapi fakta bahwa sementara aku bermain jadi bujangan sukses, kau telah menemukan orang lain, kau telah melanjutkan, kau telah membangun keluarga yang aku tolak untuk punya denganmu. Nisa menunduk, tangannya bergerak tanpa sadar untuk melindungi perutnya. Tapi ketika aku menemukan kebenaran tentang Dimas, Arga melanjutkan, ketika aku menemukan bahwa dia telah membohongimu, bahwa dia telah menggunakanmu, bahwa dia telah meninggalkanmu persis seperti yang kulakukan, aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri mengetahui bahwa kau telah dikhianati oleh 2 pria dan bahwa aku yang pertama. Dimas tidak sepertimu. Nisa berkata pelan. Apa maksudmu? Nisa bernapas dalam sebelum menjawab. Ketika kau menceraikanku, setidaknya kau jujur tentang apa yang kau inginkan. Kau memberitahuku langsung bahwa kau tidak ingin anak, bahwa kau tidak ingin istri yang menjadi beban emosional, bahwa kau ingin bebas untuk fokus pada bisnismu. Itu kejam, tapi itu jujur. Arga merasakan setiap kata seperti tamparan, tapi dia membiarkannya melanjutkan. Dimas membuatku percaya bahwa dia mencintaiku. Dia membuatku percaya bahwa dia ingin membangun keluarga denganku. Dia membuatku percaya bahwa kali ini aku telah menemukan seseorang yang benar-benar melihatku. Sebagai pasangan, bukan sebagai aksesori. Air mata mulai terbentuk di matanya. Kau tahu apa artinya menemukan bahwa semua yang telah kau harapkan, semua yang telah kau taruh imanmu padanya adalah kebohongan? Nisa bertanya. Kau tahu apa artinya hamil 5 bulan, senang menunjukkan USG bayi kepada tunanganmu, hanya untuk istrinya yang sah muncul di pintumu? Arga menutup matanya membayangkan adegan itu. Nisa, aku sangat menyesal. Aku tidak ingin kasihan sayanganmu. Dia menjawab cepat. Itu bukan kenapa aku di sini. Lalu kenapa kau di sini? Nisa menatap langsung ke matanya untuk pertama kalinya malam itu. Karena ketika mereka bertanya padaku siapa yang harus ditaruh sebagai kontak darurat di rumah sakit, satu-satunya nama yang bisa kupikirkan adalah milikmu. Keheningan yang mengikuti syarat dengan makna. Arga bisa merasakan jantungnya berdetak begitu keras, sehingga dia yakin Nisa bisa mendengarnya. Kenapa? Bisiknya. Karena terlepas dari semua yang terjadi antara kita, terlepas dari bagaimana pernikahan kita berakhir, aku tidak pernah meragukan bahwa jika aku benar-benar membutuhkanmu, jika aku benar-benar dalam bahaya, kau akan datang untukku.
Arga merasa seolah seseorang telah membungkus hatinya dengan tangan raksasa dan meremasnya. Aku akan selalu datang untukmu. Akunya. Selalu. Pada saat itu, pelayan kembali. Sudah memutuskan apa yang akan dipesan. Nisa memesan pasta dengan saus tomat sederhana dan salad kecil. Arga memesan yang sama, meskipun biasanya dia akan memesan hidangan paling mahal di menu. Ketika mereka sendirian lagi, Nisa melanjutkan. Kau tahu apa perbedaan nyata antara kalian berdua? Apa? Kau mematahkan hatiku karena kau jujur tentang siapa dirimu. Kau memberitahuku sejak awal bahwa bisnis adalah prioritasmu, bahwa kau tidak ingin komplikasi emosional. Aku yang bodoh berpikir bahwa aku bisa mengubahmu. Arga membuka mulutnya untuk protes, tapi Nisa melanjutkan. Dimas mematahkan hatiku karena dia membohongiku tentang siapa dia. Dia membuatku percaya bahwa dia adalah pria yang kubutuhkan ketika sebenarnya dia pembohong yang sudah punya keluarga. Nisa. Tapi perbedaan paling penting, dia menyela, adalah bahwa denganmu, bahkan di momen terburuk kita, aku tidak pernah merasa bahwa kau pria jahat. Aku merasa bahwa kau pria yang takut untuk mencintai. Dengan Dimas, ketika aku menemukan kebenaran, aku menyadari bahwa dia hanya pria jahat. Arga condong ke depan. Dan aku apa sekarang? Nisa mempelajarinya untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu. Itu kebenarannya. Aku tidak tahu apakah kau pria yang sama yang ketakutan 3 tahun lalu, atau apakah kau benar-benar berubah. Apa yang harus kulakukan untuk membuktikan padamu bahwa aku telah berubah? Aku tidak tahu, Nisa mengakui. Tapi aku tahu apa yang tidak bisa kau lakukan. Apa? Kau tidak bisa muncul dalam hidupku sebagai penyelamat miliarder yang akan menyelamatkanku dari kemiskinanku. Kau tidak bisa menggunakan uangmu untuk membeliku kembali, dan kau tidak bisa menjanjikanku hal-hal yang kau tidak yakin bisa kau penuhi. Arga mengangguk. Apa yang bisa kulakukan? Nisa meletakkan tangannya di perutnya, menatap ke bawah sejenak sebelum melihatnya lagi. Bisakah kau memberitahuku kebenaran tentang kenapa kau benar-benar di sini? Bukan versi romantis tentang cinta yang hilang, kebenaran nyata. Arga bernapas dalam. Ini kesempatannya untuk sepenuhnya jujur atau kehilangannya selamanya. Kebenarannya, dia mulai perlahan, adalah bahwa selama 3 tahun aku telah kosong, aku telah mendapat lebih banyak uang, aku telah memperluas kerajaanku, aku telah berkencan dengan wanita cantik, dan aku tidak merasakan apa-apa yang nyata, apa-apa yang tulus. Nisa mendengarkan dalam diam. Kebenarannya adalah melihatmu hamil membuatku menyadari bahwa sementara aku bermain jadi bujangan sukses, kau telah melanjutkan dan menemukan apa yang aku terlalu pengecut untuk mencari denganmu. Dan itu mengganggumu. Itu menghancurkanku. Arga mengakui. Itu menghancurkanku karena itu membuatku menyadari bahwa aku telah kehilangan bukan hanya seorang istri, tetapi kesempatan menjadi ayah, memiliki keluarga nyata, memiliki sesuatu dalam hidupku yang berarti lebih dari angka di rekening bank. Arga berhenti ketika makanan mereka tiba, tapi tak satu pun dari mereka mulai makan segera. Dan sekarang apa yang kau inginkan? Nisa bertanya. Aku ingin kesempatan menjadi pria yang seharusnya aku jadilah denganmu. Aku ingin kesempatan untuk mencintai bukan hanya kau, tetapi bayi yang kau bawa. Aku ingin kesempatan menjadi ayah yang anak itu layak dapatkan, bahkan jika aku bukan ayah biologisnya. Nisa berkedip terkejut. Kau tahu itu bukan milikmu. Ya. Arga menjawab tanpa ragu. Dan aku tidak peduli. Seorang anak akan tumbuh tanpa ayah karena pengecut meninggalkannya. Jika kau memberiku kesempatan, aku akan menjadi ayah terbaik yang anak itu bisa miliki. Air mata mulai mengalir di pipi Nisa. Kenapa kau akan melakukan itu? Karena aku mencintaimu. Arga menjawab sederhana. Karena aku telah menyanyiakan 3 tahun berpura-pura bahwa aku tidak mencintaimu dan aku tidak ingin menyanyiakan 1 hari lagi. Dan karena bayi itu akan menjadi bagian darimu, yang membuatnya secara otomatis menjadi hal paling penting di dunia untukku. Nisa menyeka air mata dengan serbet. Arga, ini bukan film romantis. Ini kehidupan nyata. Menjadi ayah dari bayi yang bukan milikmu secara biologis, terutama ketika ibunya telah dikhianati oleh 2 pria, bukan hanya keputusan romantis yang kau buat di restoran. Aku tahu. Arga menjawab. Itu sebabnya aku tidak meminta jawaban malam ini. Aku meminta kesempatan untuk membuktikan padamu bahwa aku serius. Bagaimana? Arga bernapas dalam.
Biarkan aku membantumu dengan kehamilanmu. Bukan sebagai miliarder yang menyelamatkanmu, tetapi sebagai pria yang mencintaimu dan ingin memastikan bahwa kau dan bayi baik-baik saja. Biarkan aku mengantarmu ke janji temu medismu. Biarkan aku ada di sana ketika bayi lahir. Biarkan aku membuktikan padamu hari demi hari bahwa aku tidak akan menghilang. Nisa menatapnya untuk waktu yang lama. Dan jika kau menemukan bahwa itu lebih sulit dari yang kau kira, dan jika bayi menangis sepanjang malam, dan jika aku depresi pasca melahirkan, dan jika kenyataan memiliki keluarga tidak seromantis yang tampak sekarang, maka kita akan menghadapinya bersama. Arga menjawab tanpa ragu. Seperti seharusnya dari awal. Nisa akhirnya mengambil satu suap pastanya, mengunyah perlahan sambil memproses semua yang telah dia dengar. Aku punya satu syarat, katanya akhirnya. Apapun. Jika kita melakukan ini, jika aku memberimu kesempatan ini, itu tidak bisa bertahap. Kau tidak bisa mulai menjadi pacar akhir pekan yang muncul ketika nyaman. Jika kau ingin menjadi bagian dari hidup kami, kau harus sepenuhnya berkomitmen dari awal. Arga mengangguk segera. Apa artinya itu tepatnya? Artinya ketika bayi lahir, kau akan ada di sana. Ketika dia kolik pukul 3, kau akan ada di sana. Ketika dia perlu ganti popok, kau akan ada di sana. Ketika aku kelelahan dan hormonal dan benar-benar tidak mungkin ditanggung, kau akan ada di sana. Aku akan ada di sana, Arga berjanji. Dan bisnismu. Aku bisa menjalankan perusahaanku dari mana saja. Teknologi memungkinkan aku melakukan rapat daring, tanda tangan elektronik, dan aku punya karyawan yang mampu menangani operasi harian. Nisa tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang malam, meskipun itu senyuman kecil dan hati-hati. Arga, si gila kerja obsesif, bersedia bekerja dari rumah untuk ganti popok. Arga, pria yang kehilangan wanita paling penting dalam hidupnya karena menjadi idiot obsesif dengan pekerjaan, bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk tidak kehilangan kesempatan kedua ini, perbaikinya. Nisa meletakkan garpunya di atas meja dan menatapnya langsung. Satu kesempatan, katanya akhirnya. Aku akan memberimu satu kesempatan, tapi Arga, jika kau menyakitiku lagi, jika kau menghilang ketika keadaan menjadi sulit, jika kau memutuskan bahwa ini bukan yang benar-benar kau inginkan, tidak akan ada kesempatan ketiga. Arga merasa seolah dia telah memenangkan lotre dan mendaki Everest pada saat yang sama. Tidak akan ada kebutuhan untuk kesempatan ketiga, janjinya. Kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Sementara mereka menyelesaikan makan malam, mereka berbicara tentang dokter dan persiapan untuk bayi dan rencana untuk masa depan. Arga menyadari sesuatu yang fundamental. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun dia benar-benar bahagia. Dia tidak menutup kontrak jutaan. Dia tidak memenangkan kompetisi bisnis. Dia tidak memperoleh properti baru. Dia hanya mendapatkan kembali harapan untuk memiliki keluarga dan itu bernilai lebih dari semua uang di dunia. Arga terbangun pukul 5.30 pada Senin berikutnya dengan sensasi yang tidak dia alami selama bertahun-tahun. Tujuan nyata. Bukan adrenalin buatan dari menutup kontrak jutaan atau kepuasan kosong dari mengalahkan pesaing. Itu sesuatu yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Tanggung jawab asli terhadap orang lain. Nisa punya janji temu medis pukul 9 di puskesmas dan dia bersikeras untuk mengantarnya. Selama 3 hari terakhir, sejak makan malam pengungkapan mereka telah berbicara di telepon setiap malam. Percakapan hati-hati tetapi bertahap lebih hangat, di mana dia belajar detail tentang kehamilannya, yang membuatnya penuh dengan kegembiraan dan juga rasa bersalah yang menghancurkan untuk semua yang telah dia lewatkan. Dia mandi dengan cepat dan berpakaian. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade dia tidak mengenakan salah satu jasnya seharga 75 juta rupiah. Sebagai gantinya dia memilih jeans dan kemeja katun sederhana. Dia ingin terlihat mudah didekati, normal, seperti seseorang yang bisa benar-benar nyaman di puskesmas di mana Nisa telah menerima perawatan prenatal. Sopirnya, Pak Joko, menunggunya di pintu masuk gedung seperti biasa, tapi Arga menghentikannya sebelum dia bisa membuka pintu Alphard. Pak Joko, hari ini aku akan menyetir sendiri, katanya menuju BMW-nya yang lebih bijaksana. Pak Joko menatapnya seolah dia mengumumkan bahwa dia akan ke bulan. Pak Joko. Arga berhenti. Batalkan semua rapatku minggu ini. Aku akan sibuk dengan urusan pribadi. Selama perjalanan ke apartemen Nisa, Arga merasakan campuran kegugupan dan antisipasi yang tidak dia rasakan sejak kencan pertamanya saat remaja.
Tangannya berkeringat saat dia menyetir melalui jalan-jalan yang membawanya ke lingkungan yang tidak pernah dia kunjungi, menuju kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan akan dia ingin jalani. Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan persis seperti yang dia harapkan dan lebih buruk. Gedung apartemen 4 lantai dengan cat mengelupas, bisnis keluarga kecil dengan papan nama buatan tangan, anak-anak bermain di trotoar karena tidak ada taman terdekat. Itu jenis tempat yang dia melarikan diri di masa mudanya dan yang dia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang, saat dia parkir di depan gedung tempat Nisa tinggal, dia tidak merasa hina atau kasihan. Dia merasa hormat untuk seorang wanita yang telah berhasil mempertahankan martabatnya dan membangun kehidupan dalam keadaan yang akan menghancurkannya. Apartemen 3B ada di lantai 3 dan tidak ada lift. Arga naik tangga beton, memperhatikan retakan di dinding dan bau lembab yang meresap di gedung. Ketika dia mengetuk pintu, Nisa membukanya hampir segera, seolah dia telah menunggu di samping pintu masuk. "Kau datang lebih awal," katanya. Tapi ada senyuman kecil di wajahnya yang membuat jantung Arga berdetak lebih cepat. "Aku ingin memastikan kita tiba tepat waktu," jawabnya dan kemudian dia kehilangan napas. Nisa mengenakan gaun hamil biru tua sederhana yang mungkin berharga kurang dari Rp450.000, tapi dia terlihat lebih cantik dari yang dia ingat pernah melihatnya. Perutnya lebih menonjol dari yang tampak di bawah seragam restoran, dan ada cahaya di kulitnya yang dia dengar tentang kilau kehamilan, tapi tidak pernah benar-benar melihat. "Kau siap?" tanyanya. "Hampir." Nisa menghilang ke dalam apartemen sejenak, kembali dengan map Manila yang jelas berisi semua dokumen medisnya. "Yakin kau mau melakukan ini?" Puskesmas tidak persis seperti RS Islam Al-Rahman. "Nisa," Arga menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku ingin ada di setiap janji temu medis, di setiap USG, di setiap momen penting kehamilanmu. Aku tidak peduli jika itu di klinik paling dasar di dunia." Saat mereka turun tangga, Arga memperhatikan bagaimana Nisa berpegangan pada pegangan tangan dan berhenti sebentar di setiap istirahat. Instingnya segera adalah menawarkan bantuan, tapi sesuatu dalam ekspresinya mengatakan bahwa dia perlu mempertahankan kemandirian. "Bagaimana perasaanmu pagi ini?" tanyanya sebagai gantinya. "Baik." Nisa menjawab otomatis, lalu memperbaiki. "Yah, tidak persis baik. Bayinya sangat aktif di malam hari. Kurasa dia akan jadi pemain sepak bola." Arga tersenyum. Aku bisa merasakannya bergerak." Nisa berhenti di lantai 2 menatapnya dengan terkejut. "Serius, kau mau? Jika kau tidak keberatan." Nisa mengambil tangannya dan meletakkannya di perutnya. Untuk sesaat tidak ada apa-apa. Lalu Arga merasakan tendangan kecil di bawah telapak tangannya. Emosinya begitu kuat dan tiba-tiba sehingga dia hampir tersandung di tangga. "Itu dia?" bisiknya. Suaranya tercekat. "Itu dia." Nisa mengonfirmasi, dan ada sesuatu dalam matanya, campuran kegembiraan dan kesedihan, seolah dia ingat semua momen yang dia habiskan sendirian merasakan tendangan itu tanpa ada yang berbagi keajaibannya. Mereka berdiri di sana di tangga apartemen usang untuk waktu yang lama, tangan Arga masih di perut Nisa, merasakan kehidupan kecil yang bergerak di dalamnya. Bagi Arga, itu adalah momen yang lebih nyata dan lebih penting dari setiap kesepakatan bisnis yang pernah dia buat. "Terima kasih," katanya akhirnya. Nisa memiringkan kepalanya. "Untuk apa?" "Untuk membiarkan aku merasakan itu. Untuk membiarkan aku menjadi bagian dari ini." Mereka melanjutkan turun tangga dalam keheningan yang nyaman. Ketika mereka mencapai pintu depan gedung, Nisa berhenti. "Arga, ada sesuatu yang harus kukatakan." Dia berbalik menghadapinya. Jantungnya berdegup kencang dengan tiba-tiba takut bahwa dia akan menarik kembali kesempatannya. 3 minggu lalu, Nisa mulai. "Ketika kau muncul kembali dalam hidupku, aku berpikir kau hanya merasa bersalah. Kupikir setelah kebaruan habis, kau akan menyadari bahwa kau tidak benar-benar menginginkan ini." "Nisa." "Tapi," dia menginterupsi, "aku melihat bagaimana kau telah menelepon setiap hari. Bagaimana kau telah menanyakan tentang bayi, tentang kesehatanku, tentang apa yang kubutuhkan. Dan ketika kau menawarkan untuk datang ke janji temu medis ini, hari kerja normal ketika aku tahu kau biasanya berada di kantor atau pertemuan, aku menyadari sesuatu." "Apa?" "Mungkin kau benar-benar serius tentang ini." Mata Nisa berkaca-kaca. "Mungkin kau benar-benar berubah." Arga mengambil kedua tangannya. "Aku serius, Nisa. Aku tidak akan pernah lebih serius tentang apapun dalam hidupku." Saat mereka berjalan ke mobil,
Nisa memperhatikan bahasa tubuhnya. Kau gugup, komentarnya. Benar-benar gugup. Akunya. Aku menghabiskan setengah malam membaca artikel online tentang kehamilan dan persalinan. Kupikir aku akan siap tetapi sekarang aku menyadari aku tidak tahu apa-apa. Nisa tertawa, dan itu suara paling indah yang dia dengar dalam beberapa waktu. Jangan khawatir, aku juga tidak tahu apa-apa. Ini baby pertama untukku. Tapi setidaknya kau hamil. Kau punya semacam keunggulan biologis untuk memahami apa yang terjadi. Percayalah, Nisa berkata sambil membuka pintu mobil. Kehamilan tidak datang dengan manual instruksi. Aku sama bingungnya dengan yang kau akan lakukan. Saat Arga membantu Nisa masuk ke mobil dengan hati-hati, dia memperhatikan sesuatu di pergelangan tangannya. Gelang kecil perak yang dia beri padanya ulang tahunnya yang ke-25, bertahun-tahun yang lalu. Kau masih memakainya, bisiknya. Nisa mengikuti tatapannya dan secara sadar menyentuh gelang itu. Aku tahu bodoh. Setelah semua yang terjadi, aku seharusnya membuangnya. Kenapa tidak? Nisa diam untuk waktu yang lama. Karena bahkan di momen tergelapku, bahkan ketika aku marah padamu, ini mengingatkan aku pada saat ketika seseorang mencintaiku cukup untuk mengingat hal-hal kecil yang kupedulikan. Arga ingat hari itu dengan jelas. Nisa telah menyebutkan secara sepintas bahwa dia menyukai desain perhiasan sederhana, dan dia telah menghabiskan berminggu-minggu mencari gelang sempurna, sesuatu yang elegan tapi tidak mencolok. Aku tidak tahu kau masih memakainya, katanya. Kupikir kau sudah membuangnya. Aku tidak memakainya selama setahun pertama setelah perceraian, Nisa mengakui. Tapi kemudian suatu hari aku menemukannya di laci dan menyadari bahwa itu satu-satunya bagian dari pernikahan kita yang tidak terasa rusak. Itu hadiah yang kau beri karena kau benar-benar mendengarkanku, bukan karena kau mencoba mengesankanku dengan sesuatu yang mahal. Itu hanya berharga 3 juta rupiah. Persis. Kau bisa membeli sesuatu seharga 300 juta rupiah tanpa berkedip. Tapi kau memilih sesuatu yang berarti sesuatu, karena itu menunjukkan kau memperhatikan apa yang kukatakan. Itulah kenapa aku menyimpannya. Mereka menyetir dalam keheningan nyaman untuk beberapa menit. Arga memperhatikan bagaimana Nisa secara tidak sadar mengelus perutnya, gerakan pelindung yang membuatnya semakin mencintainya. Nisa, katanya tiba-tiba, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Dia berbalik untuk melihatnya. Aku menelepon Dr. Hasan di RS Islam Al-Rahman. Dia melihat tubuh Nisa menjadi tegang. Arga, kita bicara tentang ini. Tunggu, biarkan aku selesai. Dia meminta. Aku meneleponnya untuk menanyakan apa yang perlu ku tahu sebagai calon ayah. Aku bertanya apa yang bisa kusaksikan di puskesmas versus klinik swasta. Aku tidak mengatur janji temu. Aku tidak mencoba memindahkanmu. Aku hanya mencoba mendidik diriku sendiri. Nisa rileks sedikit. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang hal terpenting bukan di mana kau menerima perawatan, tetapi bahwa kau punya sistem pendukung yang kuat. Dia bilang bahwa dokter puskesmas kadang-kadang lebih berpengalaman dengan kehamilan berisiko karena mereka melihat begitu banyak kasus. Dan dia bilang bahwa selama tidak ada komplikasi, lokasi melahirkan tidak sepenting siapa yang mendukungmu melalui prosesnya. Nisa menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia interpretasikan sepenuhnya. Kau benar-benar menelepon untuk bertanya tentang itu? Ya. Dan aku juga menelepon 3 orang tua lain yang kutahu dari lingkaran bisnisnya untuk bertanya nasihat. Nisa tertawa, suara yang membuat hatinya melompat. Arga, CEO yang ditakuti, menelepon untuk nasihat parenting. Ketawa semua yang kau mau, dia tersenyum. Tapi aku tidak main-main tentang ini. Jika aku akan melakukan ini, aku akan melakukannya dengan benar. Mereka tiba di puskesmas, bangunan rendah konkret dengan cat pudar dan halaman penuh dengan orang menunggu giliran mereka. Arga parkir dan berpaling ke Nisa. Siap? Tanyanya. Nisa mengambil napas dalam. Siap seperti yang akan pernah aku lakukan. Saat mereka masuk ke klinik bersama, tangan Arga secara protektif di punggung bawah Nisa. Dia menyadari bahwa ini lebih dari sekadar janji temu medis. Ini adalah pernyataan. Bagi dunia, bagi diri mereka sendiri, bahwa mereka akan melakukan ini bersama. Ruang tunggu puskesmas ramai dan panas, diisi dengan suara bayi menangis, anak-anak bermain, dan percakapan yang tumpang tindih dalam bahasa Indonesia dan beberapa dialek daerah. Kursi plastik keras berbaris melawan dinding,
Sebagian besar terisi dengan wanita hamil dalam berbagai tahap kehamilan dan ibu dengan bayi kecil. Nisa mendaftar di resepsi dan diberi nomor antrean. Dokternya terlambat 45 menit. Katanya saat mereka menemukan 2 kursi kosong di sudut. Ini normal? Arga bertanya, mencoba menyembunyikan kejutannya. Sepenuhnya normal, Nisa menjawab, menyesuaikan dirinya sebaik mungkin di kursi yang jelas tidak dirancang untuk wanita hamil. Kadang-kadang aku menunggu 2 jam. Arga melihat sekeliling ruang tunggu. Ada wanita hamil lain, beberapa dengan anak-anak kecil berlari-larian, yang lain yang jelas sedang menangani kehamilan berisiko tinggi. Semua menunggu dengan sabar dalam kondisi yang dia tidak akan tolerir bahkan 5 menit untuk janji temu bisnis. Bagaimana kau melakukan ini? Gumamnya. Melakukan apa? Menjaga kesabaranmu, martabatmu, harapanmu di tempat seperti ini. Nisa menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia interpretasikan sepenuhnya. Arga, sebagian besar wanita di dunia menerima perawatan prenatal mereka di tempat seperti ini atau di tempat yang jauh lebih buruk. Aku tidak istimewa karena harus melakukan ini. Bagimu kau istimewa, jawabnya tanpa berpikir. Nisa diam, tapi dia bisa melihat senyuman kecil bermain di sudut mulutnya. Ketika akhirnya mereka memanggil namanya, Nisa berdiri dengan usaha yang terlihat yang diperlukan pada 7,5 bulan kehamilan. Bolehkah aku masuk bersamamu? Arga bertanya. Tentu. Bisa jadi intens. Lebih yakin dari sebelumnya. Ruang konsultasi Dr. Hasan kecil tapi bersih, dengan meja periksa yang telah melihat hari-hari lebih baik dan peralatan medis yang fungsional tetapi jelas bukan yang terbaru. Dokter itu sendiri adalah pria sekitar 50 tahun dengan senyuman hangat dan tangan yang gemetar sedikit. Mungkin dari terlalu banyak kafein dan terlalu sedikit tidur. Nisa, bagaimana perasaanmu? Tanya dokter sambil meninjau filenya. Dan siapa temanmu? Ini Arga. Nisa menjawab. Dia akan terlibat dalam kehamilan. Dokter Hasan menatap Arga dengan rasa ingin tahu. Ayahnya. Nisa dan Arga bertukar pandangan cepat. Rumit. Nisa menjawab akhirnya. Keluarga modern sering rumit. Dokter Hasan tersenyum. Yang penting adalah bayi memiliki orang yang mencintainya. Selama 30 menit berikutnya, Arga mengamati dengan takjub saat dokter memeriksa Nisa, mendengarkan detak jantung bayi, dan melakukan pengukuran yang dia catat dalam file yang tampak terlalu tipis untuk berisi semua informasi medis penting kehamilan. Tapi yang paling mengesankannya adalah bagaimana Dr. Hasan memperlakukan Nisa. Terlepas dari lingkungan klinik yang kacau, meskipun jelas terburu-buru, dia memberinya perhatian penuh, menjawab semua pertanyaannya dengan sabar, dan memperlakukannya dengan rasa hormat yang sama yang akan dia tunjukkan kepada pasien swasta. Semuanya terlihat baik. Dokter akhirnya mengumumkan. Bayinya tumbuh normal. Tekanan darahmu lebih baik dari terakhir kali. Dan menurut perhitunganku, kamu punya sekitar 8 minggu lagi. 8 minggu. Arga mengulang dan ada kepanikan dalam suaranya. Baby pertama? Dokter Hasan bertanya dengan senyuman tahu. Dalam pengertian tertentu, Arga mengakui. Jangan khawatir. 8 minggu cukup waktu untuk bersiap, terutama jika Nisa punya sistem pendukung yang baik. Saat mereka keluar dari klinik, Arga luar biasa diam. Nisa memperhatikannya saat mereka menuju mobil. Kau baik-baik saja? Tanyanya. 8 minggu. Arga gumam. Dalam 8 minggu kau akan jadi ibu. Ya, Nisa menjawab sederhana. Dan jika semuanya berjalan baik antara kita, dalam 8 minggu aku akan jadi ayah. Nisa berhenti di samping mobil, mempelajari ekspresinya. Kau panik? Arga mempertimbangkan pertanyaan dengan jujur. Aku seharusnya panik. Seminggu lalu kekhawatiranku yang terbesar adalah apakah aku akan menutup kontrak Tokyo. Sekarang aku memikirkan popok dan botol susu dan bagaimana menggendong bayi dengan benar. Dan bagaimana perasaanmu tentang itu? Arga menatap langsung ke matanya. Aku merasa lebih takut dan lebih bersemangat daripada yang pernah kurasakan dalam seluruh hidupku. Nisa tersenyum. Senyuman sepenuhnya tulus pertama yang dia lihat sejak mereka terhubung kembali. Bagus, katanya, karena menjadi orang tua seharusnya tidak mudah. Jika mudah, siapapun bisa melakukannya dengan baik. Saat mereka menyetir kembali ke apartemen Nisa, Arga menyadari sesuatu yang fundamental. Untuk pertama kalinya dalam hidupan dewasanya dia menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia beli, manipulasi, atau kontrol dengan kekayaan dan kekuasaannya. Dia harus mendapatkan tempatnya dalam keluarga ini hari demi hari,
keputusan demi keputusan, momen demi momen. Dan gagasan itu, alih-alih menakutinya, membuatnya penuh dengan tekad yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kali ini dia akan melakukannya dengan benar, karena Nisa dan bayi itu layak mendapat tidak kurang dari yang terbaik darinya, dan dia bertekad memberikannya. Arga terbangun pukul 3.47, bukan karena alarm, tetapi karena suara yang telah dia pelajari untuk kenali segera. Nisa bernapas terputus-putus di tempat tidur di sampingnya. Dalam 3 minggu terakhir, sejak dia pindah secara resmi ke apartemennya setelah merenovasinya dengan bijaksana agar lebih nyaman, dia telah mengembangkan radar internal untuk mendeteksi tanda apapun bahwa persalinan mungkin dimulai. Kau baik-baik saja. Gumamnya menyalakan lampu malam dengan lembut. Nisa duduk di tepi tempat tidur, satu tangan di punggung bawahnya, yang lain di perut besarnya. Pada usia 39 minggu, dia terlihat seolah telah menelan bola basket. Tapi bagi Arga, dia tidak pernah lebih cantik. Kurasa sudah waktunya, bisiknya. Dan ada campuran kegembiraan dan teror murni dalam suaranya. Arga duduk segera, sepenuhnya terjaga. Selama beberapa minggu terakhir, dia telah mempraktikkan momen ini dalam pikirannya ratusan kali. Dia telah membaca semua buku tentang persalinan. Dia telah mengambil kelas prenatal dengan Nisa. Dia telah mengemas dan mengemas ulang tas rumah sakit 3 kali. Berapa lama kau merasakan kontraksi? Tanyanya dengan suara tenang, meskipun jantungnya berlari seperti mesin Ferrari. Sejak tengah malam, Nisa mengakui. Aku tidak ingin membangunkanmu sampai aku yakin. Nisa. Arga berdiri dan berlutut di depannya menggenggam tangannya. Kau berjanji akan membangunkanku segera ketika dimulai. Kita dalam ini bersama. Ingat. 2 bulan terakhir telah menjadi transformasi paling radikal dalam hidup Arga. Dia telah mengurangi jam kerjanya setengah. Dia telah belajar memasak makanan sehat untuk wanita hamil. Dia telah mengecat kamar bayi dengan tangannya sendiri dan telah membaca lebih banyak buku tentang parenting daripada tentang strategi bisnis. Tapi yang lebih penting, dia telah belajar untuk hadir, benar-benar hadir. Kontraksi lagi. Nisa mengerang menggenggam tangannya dengan kekuatan yang mengejutkannya. Arga melihat jamnya mengatur waktunya seperti yang mereka praktikkan. 45 detik. Berapa lama antara ini dan yang sebelumnya? Sekitar 5 menit. Nisa bernapas dalam ketika kontraksi berlalu. Saatnya pergi ke rumah sakit, Arga menyatakan. Tapi Nisa menghentikannya ketika dia berdiri untuk mencari kunci. Arga, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu sebelum bayi lahir. Apa? Dia duduk lagi di depannya, khawatir dengan keseriusan dalam suaranya. Selama 2 bulan ini kau telah menjadi pria yang selalu kumimpikan bisa kau jadilah. Kau sabar ketika aku hormonal dan mustahil. Kau ada di sana untuk setiap janji temu medis, setiap keinginan tengah malam, setiap momen panik. Kau membaca lebih banyak buku tentang bayi daripada aku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi aku perlu kau tahu bahwa apa yang kau lakukan untukku, apa yang kau korbankan untuk ada di sini, lebih dari yang pernah kuharapkan dari siapapun. Arga merasa seolah hatinya akan meledak. Nisa, aku tidak mengorbankan apa-apa. Aku mendapat segalanya. Kontraksi lagi, dia bisik. Dan kali ini, Arga bisa melihat bahwa itu lebih intens. Saat dia membantunya bernapas melalui kontraksi, Arga menyadari sesuatu yang membuatnya penuh dengan emosi begitu intens sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dalam beberapa jam dia akan bertemu anaknya. Karena itulah yang telah bayi ini berarti baginya. Anaknya, tidak peduli biologinya. Perjalanan ke rumah sakit adalah campuran kepanikan terkendali dan kegembiraan murni. Nisa mengalami kontraksi setiap 3 menit sekarang dan Arga menyetir dengan satu tangan sambil memegang tangannya dengan yang lain. Kau ingat apa yang kau katakan malam itu di restoran? Nisa bertanya selama jeda antara kontraksi. Apa secara spesifik? Aku bilang banyak hal bodoh malam itu. Nisa tertawa meskipun kesakitan. Kau bilang kau ingin kesempatan menjadi ayah yang layak bayi ini dapatkan. Dan aku serius. Arga menjawab segera. Aku tahu, dan aku ingin kau tahu bahwa kau sudah menjadi itu. Kau telah menjadi ayahnya sejak momen kau memutuskan untuk tinggal. Ketika mereka tiba di rumah sakit, semuanya menjadi kabur aktivitas. Perawat, dokter, formulir, ruangan, mesin yang berbunyi bip. Tapi melalui semua kekacauan, Arga tidak pernah melepaskan tangan Nisa. Selama 8 jam berikutnya, dia hidup setiap kontraksi dengannya. Dia bernapas melalui setiap momen rasa sakit.
Dia menyemangatinya ketika dia kelelahan dan menjadi jangkarnya di lautan intensitas yang merupakan persalinan. Saya bisa melihat kepalanya, teriak dokter pukul 11.47. Nisa, pada kontraksi berikutnya saya perlu Anda mendorong dengan semua yang Anda punya. Arga menatap kemana dokter menunjuk dan melihat sesuatu yang mengubahnya selamanya. Kepala kecil anaknya ditutupi rambut gelap, membuat jalan ke dunia. Ya Allah, bisiknya dan ada air mata mengalir di wajahnya. Nisa, aku bisa melihatnya. Aku bisa melihat bayi kita. Bayi kita. Nisa bertanya di antara terengah-engah. Bayi kita. Arga mengonfirmasi tanpa ragu. Sepenuhnya milik kita. Dengan kontraksi terakhir yang membuat Nisa berteriak dengan intensitas yang tidak pernah Arga dengar, bayi keluar sepenuhnya ke dunia. Ini laki-laki, dokter mengumumkan. Segera ruangan dipenuhi dengan suara paling indah yang Arga dengar dalam hidupnya, tangisan keras dan sehat anaknya. Ayah, mau menggendong dia, dokter? Bertanya sambil membersihkan bayi dengan cepat. Arga tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa mengangguk saat dokter dengan lembut meletakkan bundel kecil hangat di lengannya. Bayi itu, anaknya, membuka mata gelap kecil dan menatap langsung padanya. Dalam momen itu, Arga mengerti arti cinta tanpa syarat. Ini bukan tentang DNA atau biologi. Ini tentang pilihan, tentang komitmen, tentang memutuskan bahwa jiwa kecil ini akan menjadi prioritas terbesarnya untuk sisa hidupnya. Hai, Rafa, bisik Arga, menggunakan nama yang mereka pilih bersama. Aku ayahmu, dan aku berjanji padamu, aku akan ada untukmu setiap hari dalam hidupmu. Dia berpaling ke Nisa, yang menangis dengan mata bersinar kebahagiaan dan kelelahan. Terima kasih. Katanya. Untuk apa? Nisa bertanya lembut. Untuk memberimu kesempatan kedua ini. Untuk membiarkanku menjadi ayahnya. Untuk mempercayaiku lagi. Nisa mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Kau mendapatkannya, Arga. Kau mendapatkan kesempatan kedua kita. Saat mereka duduk di sana bersama, Arga memegang Rafa sementara Nisa beristirahat. Dia menyadari sesuatu yang mendalam. 3 tahun lalu dia berpikir kesuksesan diukur dalam rupiah dan properti. Sekarang, dengan bayi seberat 3,29 kg di lengannya dan wanita yang dia cintai tersenyum padanya dengan letih, dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Kesuksesan sejati diukur dalam momen seperti ini. Dalam pilihan untuk hadir daripada sibuk. Dalam keberanian untuk mencintai bahkan ketika itu menakutkan. Dalam kemampuan untuk mengakui kesalahan dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Arga telah menghabiskan hidupnya membangun kerajaan bisnis. Tapi di ruangan rumah sakit kecil ini, memegang anaknya untuk pertama kalinya, dia akhirnya memahami apa yang benar-benar penting. Bukan kontrak jutaan atau penaklukan perusahaan. Itu keluarga kecil yang dia hampir kehilangan dan sekarang, dengan kasih karunia yang dia tidak yakin pantas dia dapatkan, dia punya kesempatan untuk melindungi dan mencintai untuk sisa hidupnya. Aku mencintaimu, katanya pada Nisa. Suaranya penuh dengan emosi yang tidak pernah dia izinkan dirinya rasakan sebelumnya. Aku mencintai kalian berdua lebih dari yang kupikir mungkin untuk mencintai siapapun. Kami mencintaimu juga, Nisa menjawab, meraih tangannya. Dan dalam momen itu, dengan bayi mereka bernapas lembut di antara mereka, Arga tahu dia akhirnya pulang. Bukan ke penthouse mewah atau kantor dengan pemandangan kota, tapi ke tempat yang dia cari sepanjang hidupnya tanpa menyadarinya. Pulang ke cinta, ke keluarga, ke tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga benar-benar sepenuhnya bahagia.